Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari yang baik Tuhan beri atas setiap kami. Hari ini kami boleh ada itu semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Setiap kami Tuhan memberikan hati kami, memberikan hidup kami, untuk kami mau memuji-Mu, untuk kami mau menyembah-Mu, untuk kami mau bersorak-sorak untuk nama-Mu. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, Kau layak terima segala sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dipermuliakan nama-Mu atas setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Allah kita, yeay.
Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa darah-Mu itu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi persembahan yang terbaik hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku menanggung dosaku Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku menanggung dosaku kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku Engkau menghidupkan aku sungguh mulia kuasa darah-Mu Tuhan kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku menanggung dosaku Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia kuat kuasa membasuh segenap hatiku Engkau menghidupkan aku sungguh mulia kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku Engkau menghidupkan aku sungguh mulia kuasa kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku Engkau menghidupkan aku sungguh mulia kuasa darah-Mu kuat kuasa-Mu yang menghidupkan kami
darahmu, membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darahmu, kuat kuasa darahmu, membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa, kuat kuasa darahmu, membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darahmu, sungguh mulia kuasa darahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat waktu yang Kau berikan pada kami. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Salam Gocha United. Apa kabar saudara? Baik-baik bukan? Mari kita mulai ibadah kita hari ini secara online. Ini tidak memisahkan antara kita dengan kasih Tuhan. Untuk itu mari kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kami boleh diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Saat ini kami tidak merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, biarlah apa yang kami terima pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat, mari kita baca dari Mazmur 90 ayat yang ke-21. Berikut kita pada malam hari ini yaitu tentang menjadi pribadi yang bijaksana. Mari kita baca sama-sama. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saya ulangi, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana akan kita dapat saat kita mendekat kepada Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kebijaksanaan yang sejati itu bukan berasal daripada ide daripada manusia, tapi kebijaksanaan yang sejati itu sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah sikap yang tepat dalam menghadapi setiap keadaan atau peristiwa dengan baik, yaitu dapat menyikapi setiap keadaan dan peristiwa dengan baik, dan mampu melihat dari sudut pandang Tuhan dalam hidup kita sehingga mengetahui tindakan yang terbaik untuk dilakukan. Seperti yang kita pelajari pada malam hari ini di dalam Mazmur 90 ayat 12 ini adalah doa yang dinaikkan oleh Musa. Kita tahu siapa Musa. Musa mengalami beberapa banyak hal untuk mengalami Tuhan.
sehingga dia menjadi orang yang lembut sedunia. Dan ini doa Musa, di mana dia meminta kepada Tuhan untuk memperoleh hati yang bijaksana. Bahkan Raja Salomo dalam setiap kehidupannya, dalam dia memimpin rakyatnya, dia tidak meminta kepada Tuhan suatu kekayaan atau suatu hal yang suatu kekayaan atau suatu hal yang tidak di luar yang membuat dia semakin kaya, enggak. Salomo meminta kepada Tuhan hanya meminta hikmat. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat pasal 3 ayat 5 sampai 9, nanti saudara bisa baca di rumah. Di situ bahwa Salomo hanya ingin hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin rakyatnya. Karena kita tahu hikmat yang daripada Tuhan adalah segala-galanya, lebih daripada emas, perak, dan kekayaan. Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam keseharian, baik menit, detik, bahkan jam keseharian kita perlu hikmat daripada Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalian mungkin bertanya, apa cirinya orang yang bijaksana? Cirinya orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Meskipun secara manusia kita kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita, tapi kita harus membangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus yang merupakan pondasi hidup kita. Untuk memperoleh hati yang bijaksana, ayo renungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, dilihat saat dia mengalami masalah atau pergumulan, apa yang menjadi reaksinya? Proteskah atau senantiasa mengucap syukur? Orang yang melakukan firman Tuhan, itu adalah orang yang senantiasa mengasihi sesamanya, suka menolong, peduli dengan orang lain. Orang yang melakukan firman Tuhan yaitu suka mengampuni dan sebagainya. Yang kedua, ciri orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan langkahnya. Kita baca di dalam Amsal 14 ayat yang ke-15, orang yang berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijaksana memperhatikan langkahnya. Orang bijaksana akan mengusahakan agar hidupnya senantiasa berkenan kepada Tuhan, agar dapat mengikuti jalan-jalan yang sudah Tuhan siapkan baginya. Seperti di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi, saudara, ciri orang yang bijaksana adalah orang yang akan berusaha dan akan mengusahakan hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan langkahnya, adalah orang yang sadar bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Ini perlu kerelaan hati untuk kita mau dipimpin oleh Tuhan. Gak hidup semaunya atau hidup semau gue. Jadi menyerahkan hidup ini kepada pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang bijaksana adalah mempunyai kerendahan hati. Di dalam Amsal 9 ayat yang ke-9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saya percaya setiap engkau yang menjadi pelaku firman dan melangkah
langkahmu mau dipimpin oleh Tuhan, maka kerendahan hati itu menjadi bagian kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dididik. Seperti di Amsal 19 ayat yang ke-20 dikatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hai Gocha United, jadilah anak-anak muda yang bijaksana. Jangan suka gerusa-gerusu. Segala sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu. Mungkin kalau bahasanya sekarang jangan suka nyolot ya. Saat ditegur atau diingatkan, punyailah kerendahan hati. Kadangkala orang tua menegur atau teman kita menegur atau saudara kita menegur, itu bukan karena mereka benci kepada kita, tapi itu karena mereka mengasihi kita. Siapapun yang menegur dan siapapun yang mengingatkan kita, mari tetap belajar seperti Musa, supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Saya ingatkan lagi, dekat dengan pemilik hikmat yaitu Tuhan, maka hikmat dan kebijaksanaan akan menjadi milik kita. Saya percaya kalian adalah anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa. Seperti di dalam Mazmur 127 ayat yang 4 di situ dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi Gocha United, mari kita senantiasa hidup bijaksana seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, perhatikan setiap langkahmu dan milikilah kerendahan hati supaya kita demikian hidup kita. Mari kita hidup menjadi anak-anak yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami mau berdoa bagi anak-anak Gocha United Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka di dalam tangan kasih. Biarlah di masa-masa yang seperti ini Tuhan, mereka tetap kuat, mereka tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mereka tetap memperhatikan setiap langkah mereka dan mereka mempunyai kerendahan hati untuk mereka senantiasa melakukan kehidupan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa atas setiap kehidupan mereka. Kami melepaskan shalom atas setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan senantiasa membuat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan penyertaan-Mu luar biasa atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Besar cintanya bagiku, yang aku selalu disayangi. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, Terima kasih sudah mengikuti ibadah online di Gocha United YouTube channel.
Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu berikutnya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengikuti di Instagram kami dan fanpage Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.